Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat larutan asam, basa, dan garam bersama kakak Sukma Nurmawarni. Sebelumnya, kakak punya pertanyaan nih. Apakah adik-adik sudah mengenal benda-benda ini? Nah, iya benar, itu ada deterjen, ada es jeruk, dan juga ada larutan garam. Nah, dari ketiga benda ini, kita dapat mengelompokkan larutan berdasarkan sifatnya. Ada yang tahu caranya? Oke, karena belum ada yang tahu, kakak akan kasih tahu ya. Agar tidak penasaran, akan kita mulai belajarnya. Sebelum memulai pelajaran, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yakni peserta didik dapat mengetahui bahan alami yang dapat digunakan sebagai indikator alami dengan benar. Oke, kita lanjut materi. Nah, yang pertama kita akan membahas asam. Seperti adik-adik ketahui, mungkin di pikiran adik-adik ketika kakak bilang asam, adik-adik pasti langsung kepikiran tomat, jeruk, dan cuka. Nah, asam ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yakni memiliki rasa masam. Nah, perlu diingat tidak boleh dicoba ya kecuali pada makanan. Yang kedua, dapat menimbulkan korosi. Korosi ini adalah kerusakan logam karena reaksi kimia, misalnya yaitu pengkaratan besi. Dan yang ketiga yakni dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi warna merah. Nah, asam juga dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya hujan asam. Hujan asam menyebabkan kerusakan pada bangunan, gedung, dan patung. Hal ini terjadi karena kadar gas belerang atau sulfur dioksida dan gas nitrogen dioksida atau NO di atmosfer sangat tinggi dan bereaksi dengan air, kemudian membentuk asam sulfat atau H2SO4, asam nitrat, dan senyawa lainnya. Saat terjadi hujan seperti ini, air hujan akan bersifat lebih asam dari biasanya. Nah, air hujan ini yang disebut dengan hujan asam. Selanjutnya, kita akan membahas basa. Contoh benda yang mengandung basa adalah ada sabun mandi, ada deterjen, dan masih banyak lagi. Basa di sini memiliki ciri-ciri. Yang pertama yakni memiliki rasa pahit. Yang kedua, terasa licin di kulit. Dan yang ketiga, dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi lakmus biru. Basa seringkali direaksikan dengan larutan asam dan menghasilkan senyawa netral atau yang disebut dengan reaksi netralisasi. Nah, pengaplikasian dari reaksi larutan asam dan larutan basa yakni pada obat mah. Mengapa? Ada yang tahu? Nah, jadi begini, saat seseorang mengalami sakit mah, maka kondisi kadar asam lambung sedang tinggi, sehingga perlu diberikan basa agar menjadi netral, yaitu dengan diberikan obat mah yang memiliki kandungan magnesium hidroksida atau aluminium hidroksida, sehingga dapat membuat kondisi lambung menjadi netral kembali. Selanjutnya yaitu garam. Senyawa garam yang sering kita jumpai yakni NaCl atau garam dapur yang sering digunakan oleh ibu untuk memasak. Nah, garam di sini dapat terbentuk melalui reaksi asam dan basa yang seperti dijelaskan tadi yaitu reaksi netralisasi. Reaksi netralisasi akan menghasilkan garam dan air. Nah, apabila asam direaksikan dengan basa, maka akan menghasilkan garam dan air. Misalnya, seperti berikut. Ketika kakak memiliki asam klorida atau HCl, kemudian kakak reaksikan dengan natrium hidroksida atau NaOH, kemudian akan menghasilkan NaCl atau garam dapur dan H2O atau air. Seperti itu.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang indikator. Indikator di sini terdiri dari dua, ada indikator alami dan indikator buatan. Indikator alami berasal dari alam, misalnya seperti ini. Ada bunga sepatu, ada bunga bugenvil, ada kulit manggis, ada kubis, kunyit, dan pacar air. Dari keenam indikator alami ini, kita harus menghaluskannya terlebih dahulu agar mudah untuk ditetesi ke dalam larutan-larutannya. Nah, misalnya kita ambil bunga sepatu. Nah, bunga sepatu di sini kita haluskan terlebih dahulu, kemudian kita tambah dengan air sehingga menjadi ekstrak bunga sepatu. Kemudian kita siapkan dulu larutan asam dan larutan basahnya. Kemudian kita tetesi deh dari ekstrak bunga sepatu ke dalam larutan asam, kemudian ekstrak bunga sepatu ke dalam larutan basah. Ketika setelah ditetesi ke dalam larutan asamnya akan berubah menjadi warna merah. Dan ketika ditetesi ke dalam larutan basah akan berubah menjadi warna hijau. Contoh lagi yakni kunyit. Setelah kita menjadikan kunyit ekstrak, kemudian kita tetesi kunyit sebagai indikator ke dalam asam, ke dalam larutan asam dan ke dalam larutan basah, sehingga kunyit yang telah ditetesi ke dalam larutan asam akan berwarna kuning dan setelah ditetesi ke dalam larutan basah akan berwarna jingga. Selanjutnya, kita akan membahas indikator buatan. Di sini kita memiliki indikator buatan, yaitu ada kertas lakmus. Kertas lakmus dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah. Nah, uji cobanya seperti berikut. Kertas lakmus berfungsi sebagai indikator asam basa suatu larutan. Nah, apabila kita memiliki kertas lakmus biru, kemudian kita celupkan dalam larutan asam seperti ini, maka kertas lakmusnya akan berubah warna menjadi warna merah seperti gambar ini. Nah, apabila kita memiliki kertas lakmus merah, kita celupkan ke dalam larutan basah, maka akan menghasilkan warna biru. Seperti itu. Oke, sekian dulu penjelasan dari kakak. See you next time dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.